Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Stefanitias. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi routing statik dan melakukan simulasi routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tujuan dari materi ini yaitu mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Dapat kita ketahui bersama, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, cara kerja dari routing statik itu ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, kita akan melakukan percobaan skenario ini untuk mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, 2 server, dan 3 PC. Dengan melakukan langkah membuat simulasi jaringan tersebut, kita masukkan, kita setting IP gateway routernya, IP address PC-nya, network PC-nya, dan gateway PC-nya. Lalu kita akan melakukan mode ke simulasi dan dilakukan skenario 12 kali dari mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2 sampai server 1 ke PC 3. Lalu setelah 12 kali itu dijalankan, kita kembalikan lagi ke mode real time dan melakukan tracing dengan arah seperti yang ini tadi, seperti itu. Langsung saja ke paket tracernya, simulasinya kita mulai. PC 2. Kita mode simulation, lalu kita jalankan. Dari PC 1 melewati router 1 dan berhasil ke PC 2. Lalu dikembalikan lagi melewati router 1 berhasil, berhenti, kembali ke PC 1. Dapat kita ketahui bersama, jika statusnya berhasil, itu ada tanda centang seperti ini. Dan untuk statusnya itu successful. Lanjut, kita mengirimkan dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan, melewati router 1 berhasil, melewati serial ke router 3 berhasil, lalu ke server 1 berhasil, kembali ke router 3, ke router 1 berhasil, dan berakhir ke PC 1 berhasil. Lanjut yang ketiga, yaitu dari PC 1 ke server 2. Kita jalankan. Oke, melewati router 1 berhasil, lalu kembali ke PC 1 berhasil. Untuk yang ketiga yaitu dari PC 1 ke PC 3. Apakah berhasil? Kita jalankan. Baik, melewati router 1 berhasil, menuju router 2 berhasil juga,
ke PC 2, ke PC 3 berhasil. Lalu kembali ke router 2, ke router 1, berakhir kembali ke PC 1, berhasil. Lalu untuk yang ketujuh yaitu dari PC 3 ke server 1, kita jalankan. Menuju router 2 berhasil juga, menuju ke router 3, lalu berakhir ke server 1, berhasil, mengirimkan kembali menuju router 3, berhasil, ke router 2 berhasil, lalu berakhir dikembalikan lagi ke PC 3. Lanjut, kita ke-8 yaitu PC 3 ke server 2. Kita jalankan. Ke router 2 berhasil melewati, lalu melewati serial ke router 3, menuju server 2, dikembalikan lagi, melewati router 3 berhasil, lalu ke router 2 berhasil, berakhir kembali ke PC 3, berhasil. Nah, yang ke-9 yaitu dari server 1 ke server 2. Kita play. Lewati router 3 menuju server 2, apakah berhasil? Ya, berhasil. Kita kembalikan lagi dari server 2 ke router 3, lalu berakhir kembali ke server 1, berhasil. Lalu dari server 1 yang ke-11, dari server 1 ke PC 2, kita jalankan. Menuju router 3, lalu melewati serial ke router 1, lanjut berakhir ke PC 2, dikembalikan lagi, lewati router 1 berhasil, melewati router 3 berhasil, berakhir kembali ke server 1, berhasil. Yang ke-12, server 1 ke PC 3. Kita jalankan. Oke, dari server 1 menuju router 3 berhasil. Kita lihat ke router 2 juga berhasil, berakhir ke PC 3. Lalu mengirimkan kembali menuju router 2 berhasil, lalu ke router 3, setelah itu berakhir ke server 1, berhasil. Nah, dari 12 kali simulasi yang sudah kita lakukan, lalu kita kembalikan lagi ke mode real time dan melakukan tracing dengan arah seperti poin sebelumnya. Setelah itu kita amati hasil penelusuran rutenya. Kita mulai. Kita klik 2 kali, lalu muncul ini ke desktop, lalu ke command prompt. Kita lakukan tracing dari tracer dari PC 1 ke PC 2. PC 2 itu IP address-nya 192.168.1.65. Kita enter. Nah, dari tracing ini yaitu komplit melalui IP address PC 1 lalu menuju ke IP address PC 2. Lanjut lagi
Dari PC1 ke PC3. PC3 itu IP address-nya jangan lupa ada threshold. Setelah itu IP address-nya 192.168.1.253. Kita enter. Trace-nya komplit ya teman-teman. Jadi untuk hasil penelusuran rutenya berhasil. Kita lakukan lagi dari PC1 ke server 1. Server 1 itu 33.33.33.1. Kita jalankan. Nah, berhasil juga untuk menuju ke server 1. Kita lanjut ke PC1 ke server 2. Server 2 itu IP address-nya 43.43.43.1. Kita jalankan. Nah, komplit. Lalu kita lanjutkan. Kita lakukan di server 1. Klik 2 kali. Sampai ketemu ini. Menuju menu desktop, lalu klik command prompt. Kita tulis tracer untuk penelusuran rutenya. Lalu dari server 1 ke server 2. Server 2 itu IP address-nya 43.43.43.1. Kita jalankan. Berhasil ya teman-teman. Lalu ke PC1. PC1 itu 192.168.1.1. Kita jalankan. Nah, ini maksud dari ini yaitu dari server 1 lalu ke serialnya menuju ke PC satunya, seperti itu. Lanjut dari server 1 ke PC2. PC2 itu 192.168.1.253. Kita jalankan. Apakah berhasil tracingnya? Nah, berhasil ya kawan-kawan. Jadi untuk menuju PC3 kita melalui ini dahulu IP address 33.33.3, lalu menuju ini melewati ini 23.23.23.1, berakhir ke PC3. Lanjut dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2 sudah. Terus server 1 ke PC3 sudah. Sudah berhasil semua ya. Sudah kita lakukan untuk melakukan tracing dengan 12 kali simulasi. Dan hasil penelusurannya berhasil semua. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.